Mari teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu lagu pujian, Immanuel. Sama-sama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Bapa untuk bisa beribadah kepada-Mu pada hari ini ya Bapa.
Bapa, kiranya Engkau memberkati dan menyertai ibadah kami pada hari ini, Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita, Ku Kan Terbang. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman
Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah raya. Dan pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menyertai, memberkati, mengasihi kami. Bahkan di dalam setiap kehidupan kami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dari SMP dan SMA mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Bapa. Firman-Mu tidak berhenti begitu saja, tetapi memampukan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita ibadah tanggal 25 September 2020 dengan tema menjadi manusia seutuhnya. Adapun bacaannya terambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang demikian. Ada seorang ibu yang begitu bangga dengan anaknya, karena anaknya sekarang ini duduk di kelas 9 atau kelas 12. Di mana sebentar lagi pasti anaknya akan lulus dengan nilai yang membanggakan. Dan ibu ini menceritakan bahwa para murid-murid telah bersepakat untuk menyontek, saling berbagi jawaban. Ia gembira dan yakin pasti nanti anaknya lulus dengan nilai yang memuaskan. Begitu juga anaknya ini nanti akan melanjutkan ke sekolah yang telah dipilihnya karena yakin nilainya baik, pasti akan mendapatkan sekolah sesuai dengan harapan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan ini Yesus tidak hanya minta kepada murid-muridnya untuk membaptis, tapi
Yesus juga meminta kepada murid-muridnya untuk mengajar mereka. Mengajar adalah sebagai praktik dari pemuritan. Tidak hanya menghafal dan tahu secara kognitif, juga di dalam hal ini seorang siswa juga dituntut dalam bidang sikap atau afektif atau memiliki kepekaan batin dan juga psikomotor atau bertindak. Tidak hanya mampu mengerjakan soal di atas kertas, tetapi sebagai seorang siswa harus mampu mengatasi setiap persoalan atau masalah yang muncul dalam kehidupan nyata. Maka indikator daripada siswa yang demikian adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, dan prinsip. Cirinya orang yang memiliki integritas yang pertama adalah orang ini pasti akan menepati janjinya kepada siapapun. Yang kedua, orang yang memiliki integritas cirinya adalah taat. Mereka taat pada aturan dimanapun berada. Di dalam keluarga, di sekolah, ketika dia ada di masyarakat. Meskipun tidak ada pihak yang berwajib, tetapi dia melakukan dengan ketaatan. Kemudian integritas adalah memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab. Minimal ada 3 ciri dari integritas. Jadi kita sebagai seorang murid yang telah dididik sedemikian rupa, ukuran keberhasilan kita bukan kemampuan kita secara kognitif saja. Kalian mampu mengerjakan soal-soal di atas kertas, tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya kita ini memiliki integritas? Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berbicara sesuai dengan kenyataan. Maka kalau kenyataannya A, ya itu yang muncul di dalam setiap perkataan kita. Atau artinya kita tidak berbohong. Atau mungkin bahasa kerennya tidak ngibul. Kemudian langkah yang berikutnya, ketika kalian memiliki janji kepada siapapun, maka itu harus ditepati. Suatu contoh pada saat ini anak-anak. Bapak Ibu guru tidak bisa melihat secara langsung akan keberadaan kalian ketika kalian belajar di rumah. Kemudian karena mau rapot sisipan atau tengah semester dibagikan, maka Bapak Ibu guru merekap nilai kalian. Kemudian kalian mungkin dihubungi secara personal, pribadi-pribadi dihubungi yang nilainya terutama belum kumpul semuanya. Lalu katakan, ya Bu, saya kerjakan. Itu adalah sebuah janji. Maka orang yang berintegritas akan memenuhi janji tersebut. Tidak hanya sekedar janji. Kemudian langkah yang berikutnya harus konsisten antara perkataan dan perbuatan. Artinya kalau ya Bu saya berjanji, maka di dalam hal ini ya kata-kata itu yang harus dilakukan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari apa yang terjadi pada saat ini,
maka diharapkan indikator daripada pemuritan kalian yang pertama harus mampu menyelesaikan setiap persoalan, tidak hanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pembelajaran, tetapi bagaimana ketika kalian menghadapi persoalan hidup. Saya ambil contoh, saat ini masa-masa yang sulit. Tidak hanya bagi kalian, kenapa sih kok pandemi ini tidak berakhir? Aku pingin sekolah. Tetapi juga bagi orang tua kalian. Sebagian besar masyarakat dunia ini akan terkena dampaknya, terutama para pelaku usaha, para pengusaha, ataupun mungkin yang orang tua kalian bekerja di situ. Entah pengurangan jam kerja, atau kena PHK, ataupun yang lain. Termasuk mungkin orang tua kalian yang buka usaha warung contohnya. Pasti akan sepi pembeli. Maka di dalam hal ini kalian dituntut untuk membantu memecahkan masalah. Tidak boleh menyalahkan sana sini, tetapi ada solusi-solusi yang kalian berikan ke orang tua. Bahkan ketika ada masalah yang seperti ini, kalian pun terlibat di dalamnya. Selain memberikan solusi, bagaimana kalian secara pribadi mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Itu berarti ketika kalian menjadi seorang siswa, itu menjadi manusia seutuhnya. Tidak hanya dituntut kemampuan secara kognitif, tetapi secara sikap, secara psikomotor, kita pun harus berkembang bersamaan. Kalian masih ingat apa visinya sekolah Immanuel? Yang pertama, apa ayo? Good spiritual. Sip, masih ingat. Meskipun sudah sekian lama tidak masuk sekolah, tetapi masih ingat akan satu, good spiritual. Ketika kalian menjadi siswa Immanuel, maka secara spiritual kalian pun harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Ciri atau visi yang kedua apa? Good karakter. Ini berarti menunjuk pada sikap. Bagaimana sikapmu ketika kalian berada dimanapun kalian berada. Tunjukkan kalian sebagai siswa yang memiliki integritas. Kemudian visi yang ketiga, apa? Good academic. Sip. Betul sekali. Bukan berarti akademik ini di dalam apa yang kalian lakukan itu menempati urutan yang terakhir, tidak. Ini pun harus bersama-sama. Ketika seseorang memiliki spiritual yang bagus, pasti karakternya bagus. Ketika karakternya bagus, itu secara akademik pun karena kalian menjadi siswa yang berintegritas, maka akademik kalian akan baik. Suatu contoh, ketika kalian lulus nanti, selain kalian itu dinilai, dilihat nilai ijazah atau yang lain sebagainya, pasti nanti kalian ketika mau bekerja, melamar di sebuah perusahaan, akan diwawancarai. Dan pada saat wawancarai itulah penilaian sikap dan spiritual kalian yang harus nampak di situ sebagai wujud seorang siswa atau sesudah lulus memiliki integritas. Itulah maksudnya menjadi manusia seutuhnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
kita dididik menjadi manusia yang cerdas, oke. Tapi juga berintegritas dan berguna bagi orang lain. Jadi jangan menjadi orang yang sukses tanpa mau belajar atau bekerja keras. Karena keberhasilan itu adalah milik para pembelajar yang tekun dan setia. Pada saat-saat seperti ini, ketika kalian belajar di rumah, kalian dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Banyak Bapak Ibu guru mungkin yang tidak tahu bagaimana kalian cara mengerjakannya. Tetapi harapan besar kami sebagai guru, kalian tetap mau belajar. Kalian tetap bekerja keras. Kenapa? Karena hanya orang yang mau belajar dan bekerja keras, keberhasilan itu akan mengikutinya. Dan sesulit apapun, ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kita mengikuti perintah Tuhan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya sesulit apapun keadaan kita, ketika kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ingat nama Immanuel. Apa artinya? Tuhan menyertai kita. Berarti di dalam hal ini, Tuhan tidak hanya menyertai kita ketika kalian belajar, selama belajar di sekolah Immanuel saja. Tetapi firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, aku menyertai kamu senantiasa. Berarti di sini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun kalian berada, bahkan sampai kalian menjadi alumnus Immanuel, Tuhan akan menyertai. Karena sampai akhir zaman. Dan ini harus kita imani. Bahkan Tuhan tidak hanya menyertai kalian sebagai pribadi yang sekolah di Immanuel, tetapi keluargamu, masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Kuncinya apa? Menjalankan perintah Tuhan. Jadilah siswa-siswa yang memiliki integritas. Jadilah kita manusia yang menjadi manusia yang seutuhnya, lengkap ada di dalam diri kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang dibaptis atau orang dengan label Kristiani, tetapi kita memiliki keunggulan iman. Dan ketika kita memiliki keunggulan iman, kita melaksanakan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bahwa Tuhan janji menyertai kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Masa-masa pandemi ini, makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh, istirahat cukup, pakai masker kemanapun kalian pergi, sering cuci tangan, jaga jarak dengan yang lain, dan jangan lupa sebagai seorang siswa, belajar adalah tanggung jawabmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu akan terus berbicara kepada kami. Dan melalui iman yang kami miliki ini Bapa, kami mampu menjalani kehidupan sebagai anugerah-Mu. Dan di dalam diri kami masing-masing, kami memiliki keyakinan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami.
mampukan anak-anak kami untuk menjalani masa-masa pandemi ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun anak kami di Immanuel ini, bahkan keluarganya yang kena atau tertular COVID-19. Itu sebagai bukti penyertaan-Mu, itu sebagai bukti pemeliharaan-Mu. Dan biarlah ke depan semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami ini Bapa, meskipun belajar di rumah, mereka tetap memiliki integritas. Mereka setia dengan janji, apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Begitu juga anak-anak kami ini menjadi anak yang taat. Terima kasih Bapa. Dan itu semua bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tetapi sebagai wujud penyertaan Allah. Tuhan, inilah doa permohonan kami, kesemuanya itu kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan beserta kita. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, membimbing, menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.